calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pasaman. Perkenalkan, saya sendiri Eliza Ferry Trisna SPD, rekan sebelah kiri saya, Arsanti Tias Andriani SPD. rekan sebelah kanan saya. Melis Wita, SPD SD, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Eliza. Ya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, Bu Eliza sehat. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bu, saya sangat senang sekali loh bertemu dengan Ibu Santi pada hari ini untuk membicarakan proses coaching yang akan Bu Santi laksanakan. Jadi saya di sini sebagai observer ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan ya Bu ya. Saya akan mengamati Ibu sebagai coach dengan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu. Yang pertama ya, apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan alur cerita? Yang kedua, apakah selama coaching Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachee? Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee menanggapi dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Santi berikan? Kemudian saya juga ingin melihat apakah prinsip coaching sudah berjalan selama Ibu melaksanakan coaching ya Bu, yang mana ada 3 prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan, kedua, proses kreatif, yang ketiga, memaksimalkan potensi. Baiklah Bu, sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan. Ya Bu, silakan Bu. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching nanti ada 3 ya Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh. Yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Begitu, jadi ada 3 kompetensi ya Bu yang akan Ibu kembangkan: kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengar aktif. Kira-kira dari 3 kompetensi ini, manakah kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu Santi tingkatkan, kembangkan? Baiklah Bu, dari 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifiknya adalah yang pertama memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua saya akan menjadi pendengar aktif. Iya. Jadi kompetensi yang lebih spesifik Ibu kembangkan ada 2, memberikan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar aktif. Jadi selama coaching nanti, indikator seperti apa yang ingin Ibu Santi harapkan? Adapun indikator yang saya harapkan selama proses coaching adalah saya menginginkan si coaching dapat mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan yang nantinya bisa memecahkan masalah yang ia hadapi. Baiklah Bu Santi, karena kita sudah berada di ujung sesi pra-observasi, nanti saya akan mengamati bagaimana proses yang akan Ibu Santi laksanakan. Nanti sehabis coaching kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu, yakni percakapan pasca observasi. Bisa ya Bu ya? Bisa ya. Oke, kalau gitu Ibu lanjutkan proses coaching Ibu. Semoga sukses dan berjalan lancar ya coachingnya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Begini, dengar-dengar ada yang ingin Ibu ceritakan sama saya. Iya Bu, saya ingin sedikit curhat dan bercerita dengan Ibu. Apakah Ibu mempunyai sedikit waktu untuk mendengarkan curhatan saya Ibu? Ada Bu, baiklah, kira-kira Ibu ingin bercerita tentang apa? Oke, begini Bu. Saya sudah perhatikan ya Bu ya, beberapa hari ini di sekolah saya masih belum sepenuhnya menerapkan budaya positif yang sudah disepakati bersama oleh murid-murid saya. Jadi, ada murid Ibu yang kurang maksimal menjalankan budaya positif. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita sore hari ini? Iya Ibu, saya
ingin Ibu membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini, Bu. Karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun saya tetap menemukan jalan buntu. Baiklah Ibu, semoga saya dapat membantu Ibu ya. Ya, Ibu. Oh ya Bu, kalau boleh tahu, apa saja yang sudah Ibu lakukan, Ibu lakukan untuk meningkatkan budaya positif yang belum maksimal diterapkan di sekolah Ibu? Jadi gini, Bu ya. Yang pertama, saya masih melihat masih banyak murid-murid di kelas saya yang lalai dalam melaksanakan tugas piketnya, ya Bu ya. Padahal saya sudah membuat jadwal piket kelas, Bu. Kemudian yang kedua, masih ada murid saya yang membuang sampah sembarangan. Padahal di depan kelas masing-masing sudah disediakan tong sampah, Bu. Tapi mereka tetap kayak kurang memperhatikan begitu. Mereka tetap membuang sampah seenaknya, ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, saya merasa murid-murid saya itu, Bu, masih kurang bertegur sapa dengan teman-temannya. Sedangkan di sekolah kami sudah mulai menerapkan 5S, begitu kira-kira, Ibu. Jadi seperti itu ya Ibu. Ibu merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Ibu. Apakah Ibu pernah mencari tahu kenapa murid-murid Ibu itu kurang menerapkan budaya positif di sekolah yang sudah disepakati? Iya, Bu. Saya pernah mencari tahu kenapa hal tersebut masih terjadi. Seperti saya pernah berbincang-bincang dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Ternyata memang rekan-rekan saya juga menyadari bahwa kurangnya kesadaran murid-murid saya itu akan pentingnya budaya positif yang sudah disepakati bersama. Ternyata rekan-rekan teman saya yang lain juga mengalami hal yang serupa dengan saya. Begitu, Ibu. Nah, berarti murid-murid Ibu belum sepenuhnya menyadari artinya penting penerapan budaya positif. Begitu, Bu? Iya, kira-kira seperti itu, Ibu. Kira-kira rencana seperti apa yang bisa Ibu terapkan untuk menerapkan budaya positif itu? Oke, mungkin saya bisa bersama rekan-rekan saya bisa bekerja sama dan berkolaborasi untuk mensosialisasikan lagi budaya positif tersebut secara intensif lagi, ya Bu ya, seperti pada kegiatan upacara bendera maupun kegiatan-kegiatan pagi sebelum belajar. Kemudian dengan meningkatkan keteladanan guru, karena guru merupakan contoh bagi anak didiknya, Ibu ya, agar bisa menjadi contoh bagi anak murid-muridnya. Kemudian berikutnya saya juga akan berusaha untuk memajang tulisan-tulisan atau poster budaya positif dan memajangnya di tempat-tempat yang bisa dan mudah dilihat oleh anak didik saya. Wah, rencana Ibu bagus sekali ya. Kira-kira kapan mau Ibu laksanakan rencana tersebut? Oke, rencana ini akan saya laksanakan sesegera mungkin, ya Bu ya. Saya akan menyusun program-program tersebut dalam minggu pertama bulan ini, Bu. Sehingga di minggu kedua program tersebut sudah bisa berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan kita. Seperti itulah kira-kira, Ibu. Bagus sekali ya Bu. Saya yakin dan percaya Ibu bisa menjalankan program tersebut dengan lancar. Kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam penyusunan program ini? Oke, saya akan melibatkan dalam program ini tentunya yang pertama sekali adalah yang saya akan berusaha berbincang dengan kepala sekolah dulu, ya Bu ya. Kemudian rekan-rekan guru dan tenaga pendidik lainnya. Jika perlu, saya juga akan melibatkan komite sekolah dan orang tua murid pastinya itu. Wah, bagus sekali Bu. Saya senang mendengarkannya. Nah Bu, untuk menjalankan rencana Ibu tadi, kira-kira apa komitmen Ibu agar rencana Ibu itu berjalan dengan baik dan lancar? Jadi komitmen saya akan selalu memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif, dimulai dari diri kita sendiri, Bu ya. Kemudian bersama-sama warga sekolah yang lain, saya kemudian juga akan
mensosialisasikan budaya positif secara kontinu dan konsisten agar budaya positif akan menjadi kebiasaan di sekolah saya. Seperti itu, Ibu. Baik sekali ya Bu ya. Saya sangat menantikan hasilnya. Segera mungkin ya Bu. Nah, karena kita sudah bercerita panjang, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu sekarang. Alhamdulillah ya Bu ya, perasaan saya setelah bercerita, setelah sharing-sharing dengan Ibu nih agak sedikit lega, bahkan sangat lega rasanya Bu ya, karena saya bisa menemukan solusi dan ide-ide dari permasalahan saya Bu. Nah, kemudian saya juga menyadarinya bahwa saya harus lebih memperhatikan murid saya untuk menerapkan budaya positif, seperti itu. Alhamdulillah, saya sangat senang mendengarnya Bu. Masih adakah yang Ibu pikirkan? Untuk saat ini saya rasa sudah cukup Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktu yang sudah Ibu berikan dan luangkan untuk saya. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Semoga semua harapan saya selama ini menjadi nyata sehingga anak didik saya bisa menyalakan budaya positif, membuang sampah di tempatnya seperti yang kita harapkan bersama. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, semoga sukses ke depannya. Assalamualaikum Bu Santi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Aliza. Alhamdulillah baik Bu. Ya. Jadi Ibu sudah selesai ya melaksanakan coaching ya Bu, lancar ya Bu? Iya Bu, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan kegiatan coaching dengan rekan saya. Iya. Jadi karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dan ini merupakan pembicaraan pasca observasi ya Bu setelah Ibu melaksanakan coaching. Oke. Pertanyaan yang pertama ya Bu, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kompetensi coaching yang selama Ibu melaksanakan proses coaching bersama rekan Ibu? Baiklah Bu, setelah saya melakukan coaching tadi, saya menilai diri saya bahwa melaksanakan proses coaching berdasarkan alur cerita. Jadi mulai saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Begitu menurut pendapat saya. Jadi menurut pendapat Ibu telah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu ya? Iya Bu, menurut saya seperti itu. Ya. Baiklah Bu, kalau boleh saya menyampaikan sedikit ada hasil pengamatan saya selama Ibu melaksanakan proses coaching. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Jadi ya Bu, menurut pendapat saya pelaksanaan coaching yang telah Ibu laksanakan sudah berjalan dengan lancar. Kemudian Ibu juga sudah melewatinya dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga saya lihat sudah bisa menggali si coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian saya juga melihat si coach juga touch explore dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu. Lalu Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu sangat baik dalam melaksanakan proses coaching yang telah Ibu laksanakan. Nah, setelah Ibu mendengar hasil pengamatan dari saya, bagaimana menurut Ibu? Setelah saya mendengarkan hasil pengamatan Ibu, jujur saya sangat senang sekali. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur cerita. Namun saya masih merasa ada kekurangan dan saya pun harus sering berlatih sehingga saya bisa terbiasa untuk melaksanakan dengan rekan yang lain. Nah Bu, berikutnya adakah rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Untuk rencana tidak lanjut saya ke depannya tentu pasti ada ya Bu, seperti terus berlatih untuk melaksanakan coaching supaya nanti saya terbiasa untuk menggali ide-ide si coach sehingga coaching bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Kemudian saya juga harus berlatih untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menggali, mengeksplor potensi yang ada pada dirinya. Bu, luar biasa sekali. Jadi rencana Ibu ke depannya Ibu lebih sering untuk berlatih ya Bu ya, sehingga Ibu bisa lebih lihai
dalam melaksanakan coaching bersama rekan-rekan ibu lainnya. Begitu Bu. Baiklah Bu, kita sudah berada di akhir sesi ya Bu ya. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan untuk mengakhiri proses ini? Saya rasa tidak ada Bu, sudah cukup Bu. Ya, baiklah kalau begitu Bu, kita akhiri saja percakapan pasca observasi kita ini ya Bu. Semoga tetap semangat ya Bu ya dalam belajar dan berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.